Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara dan saudariku. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya saudari Putri Azani Oktaviana, ada saudari Yolanda Esa Pertiwi dan juga saudari Denisa Ramadanti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu pengertian etika, yang kedua pengertian belajar, dan yang ketiga etika belajar dalam Islam. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Amsal Bakhtiar dengan nada yang berbeda dengan mengartikan etika dalam 2 makna, yakni etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan tingkah laku baik dari sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Perubahan ini terjadi karena adanya respon dari individu terhadap rangsangan-rangsangan atau stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, aktivitas belajar manusia terjadi secara sadar dan disengaja, tidak secara kebetulan. Menurut Moh Surya tahun 1997, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Witherington tahun 1952, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Selanjutnya yaitu etika belajar dalam Islam. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa hal yang mesti dijaga bagi menuntut ilmu. Yang pertama, mengurangi segala keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menjauh dari keluarga dan kota tempat tinggal. Yang kedua, tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajari. Yang ketiga, bagi seorang penuntut ilmu adalah menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji. Yang keempat, hendaklah ia tidak melibatkan diri dalam berbagai macam ilmu pengetahuan secara bersamaan. Yang kelima, hendaknya ia tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya. Yang keenam, hendaknya ia berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadikan sesuatu menjadi semulia-mulia ilmu. Yang ketujuh, hendaknya seorang penuntut ilmu menjadikan tujuannya segera demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada saudara dan saudariku yang sudah menyimak dan mendengarkan materi yang dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.